Halo, selamat siang sahabat Wirasat. Welcome to Stock Conversation siang hari ini, hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 bersama saya Ardina Glenda. Dan telah hadir di studio kita pada siang hari ini, Pak Ilham dan juga Bu Marta. Kita mau langsung bahas market. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Halo Selamat siang, Glenda. Oke, Pak Ilham hari ini full senyum ya. Asik. Sahamnya hijau semua ya. Amin. Oke. Nah, tapi kita kemarin kan melihat adanya inflow yang besar ya Pak, atau transaksi yang lumayan besar gitu di market. Cuman hari ini kayaknya saham-sahamnya banyak yang koreksi. Mungkin lagi pada TP nggak sih Pak? Betul sekali ya. Pastinya kalau cuan kita amanin dulu. Termasuk Pak Ilham ya Pak ya. Nah, Benar. jadi arahnya IHSG kemana nih Pak? Masih lanjut lagi atau emang koreksi sehat aja sekarang? Oke, kalau untuk indeks kita sendiri, sahabat Mirae Asset, saat ini memang sudah memasuki area uptrend ya di time frame daily-nya, seperti yang dilihat di layar, bahwa di sini 2 hari yang lalu dia sudah break resist di 7.009 dan itu menandakan permulaan awal uptrend dengan resist terdekat 7.200. Kalau memang bisa berhasil kasih tutupan candle di minggu ini di atas 7.200, maka next-nya adalah di 7329. Ya, dengan catatan dia tidak ada break candle atau tutupan di bawah 7.009 ya untuk indeks kita. Jadi seharusnya masih oke ya untuk indeks kita. Oke, terima kasih buat infonya Pak Ilham dan Bu Marta. Kemarin kita melihat pergerakan yang lumayan mengejutkan gitu ya. Tadi pagi sudah dibahas bersama dengan Mas Adit. Yang pertama, saham PP itu transaksinya besar sekali. Itu mendorong bursa akhirnya transaksi hampir 40 T dalam sehari. Itu akhirnya rekor yang mungkin sudah lama banget kita nggak capai dalam beberapa bulan atau mungkin tahun ya Bu ya. Kemudian Bank Mandiri. Net sale gede banget, 1,3 T. Ada apa nih? Ada perputaran arah apa yang kita mungkin belum tahu penyebabnya apa Bu Marta? Kalau untuk Bank Mandiri sih sejauh ini kita juga belum ada infonya ya terkait dengan Bank Mandiri. Tapi hari ini sih kita lihat udah mulai rebound lagi. Jadi mungkin nanti akan ada berita lagi. Kalau untuk memang kemarin itu luar biasa ya. Jadi memang untuk MSCI itu memang ya salah satu yang dinanti lah ya oleh para pelaku pasar ketika kemungkinan atau potensi ada masuknya ketiga saham dari grup PP ini. Kalau kita lihat itu kemarin mendominasi value transaksi ya, jadi dari 5 besar kemarin 4 besar plus BRPT ya, 3 tadi plus BRPT itu masuk mendominasi transaksi. Jadi ya kita lihat 40 triliun jarang sekali terjadi kecuali memang ada transaksi nego ya Glenda. Jadi memang luar biasa. Hari ini pun pagi ini juga masih kita lihat masih pagi siang ini kita lihat transaksi masih cukup tinggi. Kemudian juga untuk grup PP juga tapi ini masih ada sedikit-sedikit udah mulai ada koreksi nih Glenda. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Bu Marta. Nah, sahabat Mirae Asset, jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini, kita akan segera kembali untuk sesi fundamental lebih lanjut bersama dengan Bu Marta. Jadi tetap di Stock Conversation. Ingat M-Stock, inovasi terbaru dari Mirae Asset yang telah membawa pengalaman trading kamu ke level berikutnya. Sekarang, M-Stock akan jadi lebih kuat. Kenalin Maya, teknologi AI canggih yang hadir untuk mengoptimalkan trading kamu. Sementara kamu menjalani aktivitas sehari-hari, Maya bekerja secara optimal selama jam pasar berlangsung. Mengambil keputusan trading berdasarkan analisis data, sehingga portofolio kamu akan dikelola secara lebih objektif dan terarah. Mudah digunakan oleh semua kalangan investor dan trader. Maya memungkinkan kamu membuat parameter trading sendiri atau menyesuaikan dari parameter yang sudah terbukti. Backtest sesuka hati untuk hasil terbaik. Dengan manajemen risiko yang kuat, Maya membuat trading kamu lebih aman tanpa mengorbankan hasil yang menguntungkan. Jangan lewatkan kesempatan ini, temukan Maya segera hanya di aplikasi M-Stock dari Mirae Asset. Dan jadilah yang pertama merasakan teknologi trading masa depan. Unduh sekarang dan bersiaplah merasakan pengalaman trading masa depan. Selamat datang di Mirae Asset Sekuritas Indonesia Community Center Semarang. Berletak di lokasi yang strategis, kami siap melayani Anda di wilayah Semarang dan sekitarnya. Tim investment specialist kami siap membimbing Anda mulai dari analisis teknikal, fundamental, live trading, hingga keperluan investasi lainnya. Nikmati fasilitas premium kami, dari konsultasi hingga edukasi, kami menyediakan ruangan yang nyaman untuk Anda dan acara komunitas lokal. Mulai dari membuka akun saham, reksadana, dan instrumen investasi lainnya, kami adalah partner investasi Anda yang komprehensif.
Jangan lewatkan juga komunitas saham Semarang, berbagai event dan seminar yang kami adakan di kantor kami untuk memperkaya pengetahuan Anda di dunia investasi. Sebagai perusahaan sekuritas dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, kami siap membantu mewujudkan visi dan mimpi masa depan finansial Anda. Kembali di Stock Station, sahabat Mirai Aset. Nah, kalau kita sudah sering nih ngomongin big banks alias 4 bank besar yang rasa-rasanya menjadi staple atau proxy investasi dari semua investor. Tapi apakah bank cuman itu aja? Rasa-rasanya enggak. Ada tier lain yang kayaknya menarik juga untuk dilirik. Bagaimana Bu Marta? Kita hari ini bahas bank lagi ya, tapi jangan bosan-bosan karena ini banknya bank lain. Jadi kalau biasa kita bahas yang buku 4, ini ada buku 3, plus ada buku 4, 1 BNGA dan Bank Digital. Jadi kita gabung jadi satu, ini untuk mengantisipasi bagaimana sih kinerja mereka di kuartal kedua tahun ini ya sahabat Mirai Aset. Jadi kita pakai pengumuman dari kinerja 5 bulan pertama tahun ini. Oke, kita langsung pertama. Yang pertama kita yang konvensional dulu ya, BTN, BNGA, NISP dan juga BTPS. Nah ini kalau kita lihat secara kinerja itu di bagian net profit ini sahabat Mirai Aset bisa langsung lihat yang paling tumbuh paling besar salah satunya itu adalah BTPS dan juga NISP atau CBC NISP ya. Kalau dibandingkan dengan bank buku 4 yang lain yang Big Four itu memang sebenarnya secara pertumbuhan kurang lebih itu hampir-hampir sama. Jadi memang di low single digit ya. Tapi kalau kita lihat kan kemarin waktu BCA tuh ada pertumbuhannya sekitar 15. Nah ini juga dialami oleh BTPS dan NISP gitu. Tapi kita mau lihat ini yang lebih oke yang mana dari keempat ini. Selain kedua tadi ini ada BTN. Jadi kalau kita lihat bank BTN ini dengan pertumbuhan laba 3,4%. Kita lihat ini memang disumbang oleh pertumbuhan kredit yang 5,2%. Dana pihak ketiganya tumbuh 9,7%. Ini cukup baik. Dan cuman catatan di sini ya, ini adalah terkait dengan biaya provisi atau kredit bermasalah yang naik 100%. Jadi sebenarnya Bank BTN ini kalau kita lihat di luar provisi itu labanya masih tumbuh 39%. Tapi ya karena ada resiko yang meningkat begitu ya, jadi perlu pencadangan yang berlebih. Kemudian Bank BTN ini dengan PBV 0,5 yang memang termasuk yang paling rendah atau paling murah lah PBV-nya untuk kategori bank-bank besar. Berikutnya kita ke BNGA. BNGA dengan laba yang relatif flat, pertumbuhannya ini ditopang oleh pertumbuhan kredit 8,2%, pertumbuhan dana pihak ketiga ini tumbuhnya tipis 1%. Nah ini pun sebenarnya mereka agak kesulitan ya kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan pendapatan bunga dibandingkan dengan pertumbuhan biaya bunga atau interest expense itu lebih tinggi yang interest expense-nya. Padahal dengan dana pihak ketiga cuma naik 1% gitu. Padahal ini pun sebenarnya dari sisi time depositnya itu udah turun 10% gitu. Tapi ini interest expense-nya tetap naik sehingga dari sisi di sini ya kalau kita lihat PPOP-nya itu cenderung turun sebenarnya, turun 8%. Nah kemudian ini itu terbantu labanya karena pencadangannya turun. Karena pencadangannya turun sehingga labanya masih bisa dijaga flat. Nah, sebenarnya kalau dengan pencadangan yang tahun lalu itu sebenarnya labanya justru cenderungnya turun gitu. Jadi BNGA memang ini kita lihat kurang oke ya dari sisi pertumbuhannya dengan PBV di 0,8 ini cenderung stabil. Yang berikutnya yang lebih bagus itu kita ngelihatnya adalah NISP atau CBC NISP ini. Dengan pertumbuhan laba 13%, ini ditopang oleh pertumbuhan kredit 6,4%, dana pihak ketiganya bagus nih. Tumbuhnya 19%, walaupun dengan pertumbuhan deposito 26% ini membuat interest expense-nya tumbuh 18%. Tapi masih bisa dijaga, jadi net interest income-nya tuh masih ada angka pertumbuhan 7%. Nah, yang lebih baik itu adalah dari sisi non-interest income-nya yang naiknya 185%, sehingga membuat PPOP ini berhasil tumbuh 41%, begitu. Dari sisi pencadangan itu juga turun, kita lihat turun ke 93 gitu ya, jadi ini juga cukup baik. Sehingga kalau kita lihat di sini laba perseroan itu naik menjadi 13%.
Berikutnya kita ke, nah ini untuk untuk PBV-nya itu di 0,8 ya, kurang lebih sama seperti BNGA. Kemudian berikutnya kita lihat ada BTPS. Nah BTPS ini kelihatan ya labanya sebenarnya naiknya baik 15,7%. Tapi kalau lihat dari sisi total penyaluran kredit itu turun 2,1%. Dari sisi dana pihak ketiga pun turun hampir 5%. Ini kemudian membuat dari sisi interest income, interest expense semuanya turun gitu ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan dari labanya si BTPS itu sebenarnya disumbang oleh penurunan dari provisi dari hampir 600 miliar ke 351 miliar sehingga ini membuat labanya juga naik gitu. Jadi ini kita bisa bilang kenaikannya tidak disupport oleh operasional gitu ya. Jadi bukan dari sisi operasional. PBV-nya di 1,1 kali. Sedikit ke rasio-rasio keuangannya, sahabat Miraset. Kalau untuk rasio keuangan ini tadi kita udah bahas ya. Kalau dari sisi rasio keuangan itu sebenarnya BTN ini masih belum banyak perbaikan. Tadi kan kita lihat ya dari sisi provisinya naik karena memang si NPL gross-nya itu naik dari 3 jadi 3,29. Jadi itu berpengaruh. Kemudian yang bagusnya BTN itu adalah dari sisi net interest income, NIM-nya itu mengalami kenaikan. Padahal kita tahu hampir semua bank itu kalau kita lihat NIM-nya tuh cenderung turun gitu. Cuma ya BTN NIM-nya berhasil naik karena memang angkanya juga relatif kecil ya 3,61. Kemudian yang lain-lain angkanya nggak terlalu oke. Kita lihat berikutnya di BNGA ini mix untuk rasio keuangannya gitu ya. NIM-nya turun, kemudian NPL-nya sih cenderung membaik. Kasanya juga mengalami perbaikan. Kemudian NISP di sini angkanya sebenarnya walaupun labanya oke tadi, tapi sayangnya ada beberapa angka yang nggak terlalu bagus gitu. Di sini hanya NPL-nya aja yang mengalami kenaikan itu, NPL-nya turun artinya oke, tapi sisanya memang ada penurunan, ROI-nya turun, kasanya turun seperti itu. Kemudian BTPS ini juga mix ya untuk rasionya. Kalau kita lihat di sini NPL-nya ini juga jadi catatan, NPL-nya juga mengalami kenaikan gitu tadi, makanya si provisinya naik, biaya provisinya naik. Untuk konsensus Bloomberg, BTN, BNGA, NISP dan BTPS kita lihat di sini BTPS harganya udah hampir dekat target ya, jadi harga sekarang itu udah dekat sama target, jadi udah kurang menarik. Kemudian BTN ini juga udah nggak terlalu banyak selisihnya, BNGA di sini sama NISP yang kita lihat masih ada peluang. Overall dari 4 ini kita suka NISP. Berikutnya kita tambahin bank digital ya Glenda, jadi sekalian nih sahabat Miraset kita bahas bank digitalnya. 4 Agro, Arto, BANK sama BBYB. Nah ini overall kita lihat, kita udah pernah bahas yang sebelumnya waktu di kuartal 1 yang di 5 bulan ini. Untuk mengantisipasi kinerja nanti di semester 1 atau di kuartal 2, kita pilih Arto sebagai pilihan karena emang kita lihat kinerjanya paling oke dan memang disupport oleh ini total loan sama third party atau dana pihak ketiga yang tumbuhnya double digit. Sahabat Miraset bisa lihat di sini dibandingkan dengan yang lain ya, dibandingkan dengan Agro, BANK atau BBYB, kredit mereka tumbuh 40%. Third party mereka tumbuh 52%. Di saat likuiditas tuh sekarang lagi susah, mereka bisa dapat walaupun memang gedenya porsinya di deposito ya. Tapi overall kita lihat ke translate di angkanya, net interest income-nya naik 65%, non-interest income-nya juga bisa tumbuh 51%. Memang provision expense-nya naik 254% ya, dari 99 miliar ke 350 miliar. Tapi memang ini sejalan lah dengan kinerja gitu. Tapi di bottom itu masih oke di pertumbuhan 167% dengan laba 104 miliar. Kemudian berikutnya yang saya mau highlight juga itu adalah BBYB. Mungkin kalau kita lihat sekilas ya, BBYB itu dari minus 9 miliar di 5 bulan pertama tahun lalu, di 5 bulan pertama tahun ini tuh laba 221 miliar. Jadi kenaikan labanya terlihat sangat fantastis. Tapi ini sebenarnya juga lebih ditopang sama seperti BTPS tadi, penurunan biaya pencadangan kredit bermasalah. Karena dari sisi kredit sebenarnya turun, dari sisi third party loan, third party fund itu juga turun. Jadi memang terlihat bahwa ada perseroan itu memang cenderung untuk ngerem pertumbuhan kredit gitu ya, karena tadi tuh NPL-nya naik sehingga
pertumbuhan kreditnya direm, penyaluran kreditnya direm sehingga ke-translate ke atas. Jadi interest income-nya turun, dan net interest income itu juga mengalami penurunan gitu. Jadi sebenarnya kalau di luar ini labanya itu mengalami penurunan begitu. Kemudian kalau untuk agro kita lihat masih ini juga cukup oke ya, tapi memang lebih bagus Arto. BANK di satu sisi lumayan juga. Nah mungkin tapi dari sisi PBV kita lihat agro di sini di 1,5, Arto di 2,9, BANK 3,8, BBYB 0,8 gitu ya. Jadi memang dengan pertumbuhan segini 187%, BANK ini kita lihatnya relatif mahal. Yang di tengah-tengah itu memang si Arto ini. Sedikit ke rasio keuangannya, di sini kita lihat perbaikannya untuk bank digital lebih bagus dibandingkan dengan tadi ya bank konvensional, lebih banyak warna hijau. Jadi kalau hijau tuh ada perbaikan, kalau merah memburuk. Di agro rata-rata membaik gitu ya, walaupun NPL-nya masih di 3,7 tapi ini sudah mengalami penurunan cukup besar dari 4,28. Di Arto tadi ya, walaupun dari sisi NPL, dari sisi provisinya itu naik, tapi memang dari sisi NPL-nya tuh masih cenderung kecil di 0,31. Sorry, ini kan membaik ya. Jadi NPL-nya turun ke 0,31. Jadi kita masih prefer di Arto yang memang rasio-rasionya cukup bagus. Nah, kalau kasa itu karena tadi ya depositonya kan naik. BANK ada perbaikan juga di BANK. Kemudian untuk BBYB juga sebenarnya kalau untuk rasio-rasio keuangan itu ada perbaikan gitu. Tapi overall kita lihat dari sisi kestabilan ya, karena memang Arto ini udah memang setiap bulan mereka udah konsisten untuk laba gitu. Sementara kalau yang lain-lain itu BBYB itu masih naik turun labanya. Jadi makanya kita kalau untuk bank digital kita prefernya ke Arto begitu Glenda. Oke, jadi NISP untuk bank yang tier 2, kemudian Arto. Nah, Ibu Marta mungkin sedikit nih Bu, melihat adanya arus keluar asing banyak gitu dari banking yang kayaknya dari kemarin naik turun dan belum terjadi pembelian yang masif gitu ya, semenjak penurunan IHSG tahun lalu. Kira-kira masa depan dari banking yang tier 2 dan digital ini apakah akan mengikuti kakak-kakaknya atau kira-kira masih bisa lebih bagus lagi nih Bu? Kalau menurut saya untuk yang buku 3 dan yang bank konvensional itu sebenarnya pertumbuhannya relatif sama kok dengan si bank buku 4 yang memang tadi kita bilang Big Four gitu ya. Jadi wajar juga sebenarnya kalau misalnya ada net sell di situ ya. Kita udah lihat tadi angkanya juga kebanyakan memang ada net sell di bank-bank ini gitu. Yang membedakan itu nanti biasanya adalah kalau yang memang tahun lalu itu di low base seperti BTPS. Nah, tahun lalu tuh kan turun sekali labanya, low base. Jadi memang tahun ini labanya kelihatannya naiknya tinggi begitu. Jadi itu yang biasanya membedakan gitu. Tapi kalau dari sisi kinerja kita lihat pertumbuhan ya memang di low single digit. Makanya low single digit sampai di bawah 10% ya. Makanya ketika ada pertumbuhan yang bisa double digit itu biasanya udah extraordinary. Bank digital sebaliknya, karena bank digital ini kan tadi tuh masih masih baru, kemudian labanya juga ya masih di puluhan miliar gitu. Jadi ketika tumbuh sedikit aja tuh rasanya udah besar sekali. Beda ya kalau kita ngomong sama bank-bank yang konvensional tadi, angkanya udah di triliunan gitu. Jadi bertambah beberapa miliar tuh beda gitu angka pertumbuhannya gitu. Jadi memang karena size perusahaan juga. Kita lihat sih untuk bank digital ini lebih investor khususnya yang memang mencari capital gain ya, mereka memang lebih memilih untuk pindah ke bank-bank digital gitu. Kalau yang bank besar tadi memang kecenderungannya adalah untuk yang investasi untuk dividen gitu, Glenda. Baik, terima kasih Bu Marta dan sahabat Peraset. Itu dia tadi penjelasan Bu Marta mengenai banking untuk digital dan juga tier 2. Kita menuju ke Pak Ilham untuk pilihan sahamnya hari ini. Silakan Pak Ilham. Oke, terima kasih Glenda. Oke, sahabat Mirai Aset, berikut pilihan saham hari ini ada beberapa ya. Yang pertama kita cek ada WIRG. Nah, WIRG di sini kita bisa lihat secara tren dia ada terkonsolidasi ya daripada tren sideways-nya.
Nah, di sini harapannya dia bisa kasih tutupan candle di atas 93 dengan range resist berikutnya di 9699. Batas bawah terdekat kita bisa pakai 89, which is itu hanya Rp2 dari sekarang. Jadi cukup wait and see, sabar-sabar, ketika memang ada tutupan candle di atas 93 baru boleh masuk ya untuk WIRG. Lalu yang berikutnya ada Ratu, yang dimana Ratu kemarin itu break dari area sideways price dan menjadi permulaan uptrend juga untuk time frame daily. Nah, untuk batas bawahnya sendiri kita bisa pakai harga low atau di 7370 dengan resist terdekat 7730 sampai dengan 8125 untuk Ratu. Yang ketiga, nah di sini ada SMIL yang bisa kita lihat sejak bulan 4 2025 terjadi downtrend yang cukup lumayan dari harga 550 sampai dengan ke level 200-an. Dan saat ini sudah mulai ada technical rebound. Nah, jadi kita wajib pastikan dulu ketika ada tutupan candle di atas 240 maka konfirmasi technical rebound akan berlanjut dengan target terdekat 260 sampai dengan 282. Batasan support kita bisa gunakan di area 220. Oke, baik, 3 aja hari ini ya Pak ya? Ya. Terima kasih banyak Pak Ilham, dan sahabat Bereset jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan segera kembali untuk sesi Q&A, jadi tetap di Stock Conversation. Terletak di lokasi yang strategis, kami siap melayani Anda di wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya. Tim investment specialist kami siap membimbing Anda, mulai dari analisis teknikal, fundamental, live trading, hingga keperluan investasi lainnya. Nikmati fasilitas premium kami, dari konsultasi hingga edukasi, kami menyediakan ruang yang nyaman untuk Anda. Mulai dari membuka akun saham, reksadana, dan instrumen investasi lainnya, kami adalah partner investasi Anda yang komprehensif. Jangan lewatkan juga berbagai event dan seminar yang kami adakan di kantor kami untuk memperkaya pengetahuan Anda di dunia investasi. Sebagai perusahaan sekuritas dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, kami siap membantu mewujudkan visi dan mimpi masa depan finansial Anda. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan mereka yang memang peduli masa depan. Mereka yang hidup untuk hari ini dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Mereka yang pusing karena efek inflasi, dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi. Baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang. Welcome back to Stock Conversation, dan sahabat Bereset kita langsung menuju ke sesi Q&A ya. Di sini kita mau langsung bacain pertanyaan dari teman-teman semuanya. 3 dulu ya Pak Ilham, ada saham Bumi, Elsa, dan Brand. Nah, low Brand nih, gimana? Oke, untuk Buminya sendiri posisinya kurang baik ya. Trennya saat ini di sideways trend dan saat ini juga berada di area sideways price. Dia harus kasih tutupan candle di atas 118 ya. Hati-hati kalau ada tutupan candle di bawah 112 maka downtrend akan terjadi. Tapi kalau ada konfirmasi di atas 118 maka uptrend secara time frame daily akan terjadi untuk Bumi. Yang berikutnya ada Elsa ya. Iya. Untuk saham Elsa Pak? Oke, untuk Elsa juga sama nih, saat ini dia masih dalam persimpangan dan sudah keluar dari area sideways price di terakhir 486. Nah, saat ini juga masih bergerak di area 476 sampai dengan 472 untuk
support sideways price-nya hati-hati jika tembus di bawah itu maka koreksi akan berlanjut. Tapi kalau memang dia bisa kasih tutupan candle di atas 486 maka konfirmasi technical rebound akan lanjut naik dengan range sendiri di 492 sampai dengan 510. Berikutnya ini Brent nih Pak. Kalau hidup naik turun ya seperti saham ini ya Pak ya. Oke, untuk Brent di sini kita bisa lihat ya 2 hari terakhir naiknya cukup tinggi dan ada gap berkali-kali ya. Nah, saran saya untuk sahabat Mirai Aset jika memang sudah punya bisa rasain profitnya ya, karena di sini kita bisa lihat gapnya sudah hampir tercapai ya. Jadi bisa rasain profitnya dulu dan dijaga dulu untuk keseimbangannya di 7.650 untuk batas bawah atau support terdekat. Hati-hati jika memang ada tutupan candle di bawah itu, maka koreksi sehat akan terjadi di range 7.300 ya sampai dengan ke area 7.030. Pak Ilham, ini kita nggak cuma brand, tapi untuk saham dari Barito Group atau grupnya Proyek Kepanjas itu ada sepatah dua patah kata nggak Pak untuk para tradernya? Oke, pastinya follow the market, yang lagi rame yang mana itu kita ikutan ya. Jadi jangan sampai nggak ikutan dan jangan sampai telat datang di pestanya. Oke, kalau udah telat artinya harus apa Pak? Bersih-bersih. Bersih-bersih, ngepel, cuci piring, buang sampah gitu ya Pak ya. Oke, thank you Pak Ilham. Sebelum kita lanjut, kita ke Bu Marta dulu. Nah, berkaitan dengan emiten Elsa, kita tahu Trump baru saja mengirimkan surat cinta tier 3 ya kayak Bu ya. Kloter ketiga. Nah, kali ini ke SP3 ya. ke negara-negara yang ada hubungannya dengan Rusia. Waduh, bagaimana nih dengan pasokan minyak dunia, Bu Marta? Iya, jadi ini memang menambah ketidakpastian ya. Jadi terutama terkait minyak. Jadi harga minyak kemarin kalau kita lihat itu turun lebih dari 1%. Ini merespon dari berita bahwa Trump memberikan tenggat 50 hari untuk Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak, berarti nanti akan ada sanksi baru, sanksi ekonomi baru kepada Rusia, dan ini tentu saja itu membuat ketidakpastian. Berarti dalam 50 hari ke depan, berarti nanti sekitar bulan Agustus ya, itu kemungkinan ya kita lihat nanti pergerakannya seperti apa gitu ya. Tapi yang pasti memang ini setelah perang dagangnya, perang tarif ini selesai di bulan Agustus ya, rata-rata itu sudah mulai diterapkan. Kalau misalnya ini nanti tidak terjadi kesepakatan antara perang Rusia ini masih terus berlanjut, nah ini rasanya akan ada jilid baru lagi untuk ketidakpastian ini, Glenda. Memang drama dari dunia ini banyak ya Bu ya, mulai dari volatilitas keputusan para pemimpinnya, harga komoditasnya, sampai dengan indeks aja parameter seperti apa bisa bikin heboh satu dunia. Oke, terima kasih Bu Marta. Nah, ini menarik untuk pertanyaannya. Tadi Bu Marta sempat bahas bank-bank digital ya dan tier 2. Pak Ilham, untuk Arto, BTPS dan BBYB ini analisisnya silahkan seperti apa? Untuk Arto sendiri saat ini berada di area persimpangan. Di sini kita bisa lihat sudah 3 kali menguji area resist ya, di kurang lebih di 1820 tapi tidak berhasil tembus. Jadi which is sebenarnya sahabat Mirai Aset kita tunggu wait and see aja ya kalau memang ingin terkonfirmasi. Jika memang ada candle tutupan di atas 1820 baru boleh kita ikutan masuk. Tapi selama itu belum terjadi, mungkin lebih baik wait and see. Lalu untuk BTPS ya. Yep. Nah, BTPS sendiri di sini masih di posisi uptrend secara time frame daily-nya, walaupun memang terlihat ada sideways price ya. Di sini kita bisa lihat 1405 ya. Ya kalau kita tambahin 1 tick ya 1410. Jadi dia harus ada tutupan candle di 1410 untuk melanjutkan kenaikannya. Kalau itu belum terjadi, maka akan ada konfirmasi untuk sideways price kembali. Oke, kita lanjut ke BBYB. Nah, untuk BBYB di sini masih terkonfirmasi technical rebound. Di sini ada pola double top walaupun terlihat kecil ya. Di sini kita bisa cek 234 atau 236 ya untuk batas resist. Jadi wajib kasih tutupan candle di atas 236 untuk melanjutkan kenaikan technical reboundnya dengan target terdekat 252 sampai dengan 262.
Baik, Pak Ilham, kita menuju ke Bu Marta terlebih dahulu. Nah, ngomong-ngomong saham yang banyak naiknya. Ini adalah salah satu saham yang kayaknya masuk ya, Bu, dengan kriteria tersebut. Saham Wi-Fi. Oke, Glenda. Jadi ini Wi-Fi ini memang kalau kita lihat kan memang dalam pekan ini itu adalah masa untuk periode ini ya transaksi atau eksekusi ini untuk HMETD atau right issue-nya gitu ya. Jadi hari ini terakhir untuk perdagangan HMETD pelaksanaan dan juga perdagangan HMETD 15 Juli sehingga besok itu kalau kita lihat itu sudah normal seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat harga saham Wi-Fi hari ini naik cukup signifikan begitu ya. Kalau misalnya kita lihat kinerja itu sebentar. Perseroan sudah mengumumkan kinerja untuk kuartal kedua tahun ini ya, dan memang kalau kita lihat itu kinerjanya cukup baik. Sebentar saya. Oke, jadi kalau kita lihat ya pertumbuhan masih tetap konsisten gitu ya, pertumbuhan perseroan dari pendapatan 300 miliar menjadi 500 miliar, kemudian juga dari sisi laba bersih juga naiknya dari 89 atau 90 miliar menjadi 228 miliar. Jadi memang kinerja perseroan itu menopang juga harganya, kemudian aksi korporasinya juga sangat banyak selain dari right issue, perseroan juga anak usahanya menerbitkan obligasi dan semuanya itu tujuannya adalah untuk mendukung ekspansi internet rakyat, internet murah yang ditargetkan itu akan dibanderol 100.000 per bulan gitu ya, dan ini akan tentu saja menggerus ini untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang fixed broadband, begitu Glenda. Baik, terima kasih Bu Marta, dan kita menuju ke sesi live kita yang terakhir. 3 pertanyaan Pak Ilham, saham Telkom, Wi-Fi, dan AMMN. Oke, untuk Telkom sendiri di sini di time frame daily saat ini berada di sideways price dan hari ini dia jebol sideways price-nya ya di 2685. Jadi hati-hati untuk sahabat Mirai Aset, kalau memang posisi tutupan seperti ini maka esok masih akan ada koreksi kecuali dia bisa berhasil tutup di atas 2690 untuk Telkom. Lalu yang berikutnya ada Wi-Fi ya. Wi-Fi. Oke, Wi-Fi di sini juga terkait Kumdet right issue ya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk batas bawahnya sendiri kita bisa pakai 2080. Jadi selama masih di atas itu maka masih punya kesempatan untuk kembali naik untuk saham Wi-Fi. Yang ketiga ada saham AMMN, Pak. Aman Mineral ya. Oke, posisi time frame daily-nya sendiri di sini masih uptrend walaupun memang terlihat ada koreksi area negatif untuk harganya sendiri. Di sini MNN harus berada di atas 8.525 untuk kembali melanjutkan sisi uptrend di posisi technical daily. Jika memang itu tidak terjadi dan malah keluar dari area sideways price yang terbentuk di harga 8.275, maka koreksi akan terbentuk sampai dengan range ke 7.900. Baik, terima kasih Pak Ilham dan Bu Marta, dan sahabat Braset, itu dia tadi menutup sesi live Q&A kita pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup perjumpaan, jangan lupakan ya informasi berikut ini. Yang pertama, kamu jangan sampai kelewatan Hot Championship 2025 karena kamu bisa menangkan total hadiah 600 juta rupiah. Belum lagi kamu bisa trading di mana aja karena ada Maya by M-Stock. Dan yang terakhir, sampai jumpa di live trading class Semarang besok ya, hari Rabu tanggal 16 Juli 2025. Untuk yang di Semarang ini khusus yang offline ya, jadi bisa datang langsung dan ketemu nih dengan guest star kita. Ada Mbak Alin Wiratmaja dan juga dimentorin langsung oleh Senior Investment Specialist, ada Mas Tri Hermawan. Nah, tapi buat yang di luar Semarang gimana? Tenang aja, kamu tetap bisa ikutan hybrid atau online live trading class di cabang-cabang Mirai Aset Sekuritas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, buat info lengkapnya dan cara daftarnya bisa langsung cek di Instagram kita @miraiasetsekuritas_id atau bisa juga langsung klik link masih.id/LTC Semarang. Up next, jangan biarkan uang RDN kamu parkir gitu aja dong hanya karena nungguin momentum pasar, karena kamu bisa maksimalkan dengan Capital Optimal Cash. Ini adalah produk RDPU terbaru dari Navi. Jika sahabat beraset ingin uangnya cair di hari yang sama, pastikan kamu menjual COC sebelum jam 9 pagi waktu Indonesia Barat tiap hari bursa.
Tambah amunisi trading kamu dengan buka akun margin dan nikmati bunga harian 0,025%. Scan barcode untuk daftar dan periode program berlangsung hingga 31 Desember. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan oknum Miraset dan waspadai tindakan-tindakan berikut. Kamu bisa cegah penipuan dengan 3A, aware, avoid, dan juga alert. Klik masih.id/waspada untuk info selengkapnya. Sekian perjumpaan kita siang hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung di Stock Precision dan tentunya terima kasih juga Bu Marta, Pak Ilham. Sama-sama Glenda. Kita akan jumpa lagi besok spesial Stock Precision live dari Kota Semarang. Jadi jangan sampai ketinggalan di YouTube channel Miraset Sekuritas Indonesia ya. Saya Ardina Glenda dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan happy cuan. Sekarang mungkin kita lihat ya.